Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada dosen kami yaitu Ibu Masauki SPD MPD dan Pak Bayu Suhendri SPD MPD dan sebagai Asdos Pak Andri. Sebelumnya saya berterima kasih karena sudah memberikan kami kesempatan untuk memaparkan hasil analisis atau hasil wawancara kami pada PT Mega Center Finance. Sebelum saya memaparkan hasil analisis kami, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan saya Ramdhani Fitra Tunisa dan teman-teman saya. Saya Ria Angelina Gautam. Saya Devia Melia Tambunan. Itulah ketiga cewek cantik dari kelompok dua. Saya akan selanjutnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya di sini ingin menjelaskan terkait perusahaan yang menjadi tempat penelitian dari kami, yaitu PT Mega Central Finance atau yang disingkat dengan MCF. Nah, PT Mega Central Finance ini tuh didirikan pada tanggal 24 September tahun 2007 dan bergerak di bidang pembiayaan motor, mobil, mobil serta multiguna dan berlokasi di Jalan Jen S. Parman, Kap 76, Slipi, Palmerah, Jakarta Barat, DKI Jakarta dengan kode pos 11410. Nah, PT Mega Central Finance ini itu merupakan perusahaan yang bergerak di bidang multi-finance atau pembiayaan yang menyediakan berbagai layanan keuangan bagi masyarakat. Perusahaan ini tuh berfokus pada pelayanan pembiayaan yang bertujuan untuk membantu kebutuhan konsumen, baik dalam pembiayaan kendaraan, pembiayaan barang, maupun layanan keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan perusahaan. Nah, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, PT Mega Central Finance ini tuh memiliki peranan penting dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya kepada konsumen. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, perusahaan itu sangat memperhatikan pengelolaan administrasi dan pengarsipan dokumen karena berkaitan langsung dengan data konsumen serta dokumen perusahaan yang bersifat penting dan rahasia. Boleh di next. Oke, yang pertama di sini tuh kita akan membahas mengenai sistem kearsipan yang diterapkan di PT Mega Central Finance. Yang pertama yaitu penyimpanan pada perusahaan pihak ketiga. Pada metode penyimpanan arsip pihak ketiga ini tuh perusahaan bekerja sama dengan MMI atau Mitra Manunggal Informasi dan Indo Arsip sebagai penyedia jasa pengelolaan arsip profesional. Kerjasama ini tuh dilakukan karena jumlah dokumen perusahaan itu cukup banyak sehingga membutuhkan tempat penyimpanan yang lebih aman dan terorganisir. Arsip yang disimpan di pihak ketiga umumnya merupakan dokumen yang sudah jarang digunakan, tetapi masih memiliki nilai penting bagi perusahaan. Dengan menggunakan jasa arsip eksternal, perusahaan dapat menghemat ruang penyimpanan di kantor serta mengurangi risiko kerusakan atau kehilangan dokumen. Selain itu, perusahaan jasa arsip tersebut sudah memiliki sistem penyimpanan yang lebih terstruktur seperti penggunaan barcode, kode identifikasi arsip, dan standar keamanan dokumen. Hal ini tuh membantu perusahaan dalam menjaga kualitas arsip serta mempermudah proses pencarian dokumen ketika sewaktu-waktu dibutuhkan kembali. Yang kedua yaitu penyimpanan arsip pada lingkungan internal perusahaan. Nah, pada penyimpanan arsip fisik di lingkungan perusahaan, dokumen yang disimpan itu sesuai dengan tingkat kepentingan dan kerahasiaannya. Dokumen yang bersifat penting dan rahasia seperti dokumen legal atau dokumen keuangan disimpan di dalam brankas untuk menjaga keamanan dokumen dan dari risiko kehilangan, kerusakan maupun akses oleh pihak yang tidak berwenang. Sementara itu, dokumen administrasi dan dokumen operasional lainnya disimpan di lemari arsip atau gudang penyimpanan. Dokumen-dokumen tersebut biasanya dikelompokkan berdasarkan jenis dokumen, divisi, atau periode penyimpanan agar lebih rapi dan mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Dengan sistem penyimpanan seperti ini, proses pengelolaan arsip menjadi lebih teratur dan membantu kegiatan administrasi perusahaan berjalan lebih efektif dan efisien. Boleh di next? Selanjutnya yaitu penyimpanan arsip pada laci karyawan. Nah, pada metode penyimpanan arsip di laci masing-masing karyawan tuh, dokumen yang disimpan umumnya merupakan arsip aktif yang masih sering digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Penyimpanan ini dilakukan agar karyawan dapat mengakses dokumen dengan lebih cepat dan praktis tanpa harus mengambil arsip ke ruang penyimpanan utama.
Meskipun disimpan secara pribadi, setiap karyawan tuh tetap bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola dokumen yang dimilikinya agar tidak hilang, tercecer, atau rusak. Selain itu, setiap departemen juga melakukan pengawasan agar pengelolaan arsip tetap tertib dan keamanan informasi perusahaan tetap terjaga. Dan yang terakhir yaitu penyimpanan arsip pada komputer karyawan. Nah, pada penyimpanan arsip digital, dokumen perusahaan disimpan dalam bentuk file elektronik pada komputer masing-masing karyawan. Dokumen tersebut dapat berupa file administrasi, laporan kerja, surat menyurat, maupun data operasional perusahaan. Sistem digital ini membantu perusahaan mempercepat proses pencarian dokumen, mempermudah pertukaran informasi, dan membuat pekerjaan menjadi lebih efisien. Selain itu, perusahaan juga menerapkan beberapa sistem pengamanan data seperti backup file, dan pengaturan hak akses dokumen agar keamanan informasi tetap terjaga. Hal ini itu dilakukan untuk mengurangi risiko kehilangan data, kerusakan file, maupun kebocoran informasi perusahaan. Boleh di next? Selanjutnya kita akan membahas mengenai prosedur penyimpanan arsip. Yang pertama yaitu prosedur penyimpanan arsip pada perusahaan pihak ketiga. Dokumen yang akan disimpan biasanya terlebih dahulu diperiksa dan diklasifikasikan berdasarkan jenis, fungsi, serta masa retensi arsipnya. Setelah proses klasifikasi selesai, setiap dokumen itu diberikan kode atau barcode sebagai identitas arsip agar lebih mudah dalam proses pencatatan, penyimpanan, dan penemuan kembali dokumen ketika dibutuhkan. Nah, selanjutnya arsip yang sudah didata akan diserahkan kepada perusahaan jasa pengelolaan arsip pihak ketiga yaitu MMI dan juga Indo Arsip. Perusahaan tersebut memiliki sistem penyimpanan arsip yang lebih terstruktur dan aman seperti penggunaan barcode, kode lokasi penyimpanan, serta ruang arsip dengan standar keamanan tertentu. Dan dengan sistem tersebut, dokumen perusahaan itu dapat tersimpan dengan lebih rapi, aman, dan juga terorganisir. Lalu yang kedua yaitu, boleh next. Yang kedua yaitu prosedur penyimpanan arsip pada lingkungan internal perusahaan. Nah, pada prosedur penyimpanan arsip fisik di lingkungan internal perusahaan, dokumen itu terlebih dahulu dipilah berdasarkan tingkat kepentingan, kerahasiaan, dan frekuensi penggunaannya. Dokumen yang bersifat penting dan rahasia seperti dokumen legal atau dokumen keuangan perusahaan itu disimpan di dalam berangkas untuk menjaga keamanan informasi dan mengurangi risiko kehilangan maupun penyalahgunaan dokumen. Sementara itu, dokumen administrasi dan dokumen operasional lainnya disimpan di lemari arsip atau gudang penyimpanan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan perusahaan. Setelah dokumen dikelompokkan, setiap arsip itu diberikan label atau kode tertentu agar lebih mudah dalam proses penyimpanan dan penemuan kembali dokumen saat dibutuhkan. Pengelompokan arsip itu biasanya dilakukan berdasarkan jenis dokumen, divisi, maupun periode penyimpanan sehingga arsip dapat tersusun lebih rapi dan terorganisir. Nah, dengan sistem tersebut, karyawan itu dapat mencari dokumen dengan lebih cepat dan efisien tanpa harus memeriksa seluruh arsip secara manual. Boleh di next. Yang ketiga yaitu prosedur penyimpanan arsip pada laci karyawan. Nah, pada prosedur penyimpanan arsip pada laci karyawan, dokumen yang disimpan umumnya merupakan arsip aktif yang masih sering digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari. Arsip tersebut disimpan langsung oleh masing-masing karyawan pada laci kerja atau tempat penyimpanan pribadi agar lebih mudah dijangkau dan digunakan sewaktu-waktu ketika dibutuhkan dalam pekerjaan. Dalam pelaksanaannya, setiap karyawan itu bertanggung jawab terhadap penyimpanan, pengelompokan, dan pemeliharaan dokumen yang berada di bawah penguasaannya. Dokumen itu biasanya disusun berdasarkan jenis pekerjaan, kegiatan, atau kebutuhan administrasi tertentu agar proses pencarian arsip dapat dilakukan dengan cepat dan praktis. Dengan sistem ini, karyawan tidak perlu mengambil dokumen ke ruang arsip utama, sehingga proses kerja menjadi lebih efisien. Meskipun pengelolaannya dilakukan secara individu, setiap departemen itu tetap memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap arsip yang dimiliki oleh karyawannya. Pengawasan tersebut bertujuan untuk menjaga ketertiban administrasi serta meminimalkan risiko kehilangan, kerusakan, maupun tercecernya dokumen perusahaan. Boleh di next? Selanjutnya yang terakhir yaitu prosedur penyimpanan arsip pada komputer karyawan. Pada prosedur penyimpanan arsip digital, setiap file atau dokumen elektronik disimpan pada komputer masing-masing karyawan sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya. Dokumen digital yang disimpan dapat berupa file administrasi, laporan kerja, surat menyurat, data operasional, maupun dokumen pendukung lainnya yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari perusahaan. Dalam proses pengelolaannya,
Setiap karyawan tuh menyusun dokumen ke dalam folder-folder tertentu berdasarkan jenis dokumen, divisi, tanggal, atau kebutuhan pekerjaan agar file lebih rapi dan mudah ditemukan kembali saat dibutuhkan. Dengan sistem tersebut, proses pencarian dokumen menjadi lebih cepat dan praktis dibandingkan pencarian arsip secara manual. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Hmm. Selanjutnya, saya akan membahas tentang proses penemuan kembali arsip dan sistem kearsipan di perusahaan PT Mega Central Finance. Nah, jadi di perusahaan PT Mega Central Finance memiliki dua sistem, yaitu sistem arsip digital dan manual. Jadi pada arsip manual, proses penemuan arsip itu yang pertama dilakukan dengan melihat kode penyimpanan, berkod, atau lokasi penyimpanan dokumen, seperti lemari, brankas, gudang, maupun laci karyawan. Jadi ketika ingin mencari dokumen yang dibutuhkan, karyawan akan mencari berdasarkan kode atau tempat penyimpanan yang sudah ditentukan sebelumnya. Karena beberapa arsip sudah disusun sesuai kategori dan kode tertentu. Contohnya nih, jika perusahaan ingin mencari berkas data nasabah tahun tertentu, maka karyawan akan melihat kode lemari atau berkod pada kardus arsip terlebih dahulu. Setelah itu dokumen dicari sesuai lokasi penyimpanannya hingga arsip ditemukan. Sedangkan pada arsip digital, itu lebih mudah karena proses pencarian arsip dilakukan melalui komputer atau sistem digital perusahaan. Karyawan biasanya menggunakan fitur searching untuk mencari nama file atau membuka folder penyimpanan dokumen yang sudah diketahui sebelumnya. Contohnya ketika karyawan ingin mencari file laporan keuangan, karyawan cukup mengetik nama dokumen pada fitur searching di komputer atau membuka folder laporan keuangan yang sudah tersimpan sebelumnya. Oke, boleh di next. Nah, selanjutnya ada keamanan dan kerahasiaan arsip. Yang pertama itu keamanan arsip, yaitu arsip disimpan di tempat yang aman. Contohnya bisa disimpan di lemari, brankas, atau gudang supaya dokumen tetap terjaga dan gak gampang hilang. Terus yang kedua, akses arsip dibatasi hanya untuk pihak tertentu. Maksudnya itu jadi biasanya cuman karyawan tertentu yang memang punya izin atau tanggung jawab terhadap arsip yang mereka punya. Jadi di PT Mega Central Finance itu tiap departemen beda arsip. Jadi yang tahu arsip mereka ya cuma satu departemen itu aja. Nah, artinya nggak sembarangan departemen bisa tahu arsip yang mereka miliki. Terus yang ketiga, mencegah kehilangan dan penyalahgunaan arsip. Jadi arsip harus memiliki keamanan yang ketat. Tujuannya agar dokumen perusahaan agak hilang, rusak, atau disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terus setelah itu ada kerahasiaan arsip. Yang pertama itu arsip termasuk data rahasia perusahaan. Jadi perusahaan menggunakan arsip itu sebagai data penting dan rahasia. Jadi informasinya harus dijaga. Tujuannya supaya informasi perusahaan tetap aman dan tidak diketahui oleh pihak luar. Terus yang kedua itu pelanggaran kerahasiaan dikenakan sanksi tegas. Kalau ada karyawan yang melanggar aturan terkait arsip perusahaan, misalnya membocorkan data perusahaan, biasanya akan diberikan sanksi dari perusahaannya sendiri. Artinya semua karyawan punya tanggung jawab untuk menjaga data perusahaan dan tidak boleh membocorkan informasi ke orang lain. Oke, boleh di next. Selanjutnya saya akan membahas tentang kendala kearsipan yang ada di PT Mega Central Finance. Jadi walaupun sistem kearsipan di perusahaan sudah cukup baik, ternyata masih ada beberapa kendala yang mempengaruhi proses penyimpanan maupun pencarian arsip. Yang pertama itu ada kendala kecil, yaitu pergantian karyawan. Nah, jadi kendala yang sering terjadi itu biasanya karena ada pergantian karyawan. Misalnya itu resign atau pindah tugas sehingga ada beberapa barcode atau kunci atau kode pengarsipan yang keliru. Jadi kadang karyawan baru belum terlalu paham tentang letak atau sistem penyimpanan arsip yang sebelumnya digunakan. Dan ada juga kendala besar yaitu bencana alam. Jadi di perusahaan itu pernah mengalami bencana alam di salah satu kantor cabang mereka yang mengakibatkan beberapa arsip mengalami kerusakan bahkan ada yang hilang.
Tapi untungnya dokumen-dokumen penting perusahaan masih aman karena disimpan di dalam brankas. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan kami. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Revi. Berarti saya akan membahas efektivitas dan pengembangan pengelolaan arsip. Eh, Pengelolaan arsip pada PT Mega Central Finance ini, di situ diperlukan sistem pengawasan dan pengendalian arsip yang baik agar dokumen perusahaan tetap aman, tertata dan mudah ditemukan ketika dibutuhkan seperti yang dijelaskan teman saya tadi, yang dimana di situ ada keamanan dan kerahasiaan. Dan selain itu juga pengolahan arsip ini akan lebih dikontrol oleh departemen atau penanggung jawab yang telah ditentukan oleh masing-masing divisi. Dan setiap departemen itu juga diwajibkan untuk memiliki buku tanda terima atau buku peminjaman arsip sebagai alat atau catatan keluar masuk dokumen dengan adanya penyadapan tersebut. Dan keberadaan berkas ini juga tuh agar apa ya, agar lebih dapat dan mudah dilacak uh, bila terjadi kehilangan. Lalu sistem kearsipan ini juga tuh bertujuan untuk meminimalisir kehilangan dokumen, mengurangi kesalahan administrasi, serta meningkatkan kedisiplinan dan pengawasan dalam pengelolaan arsip perusahaan. Next. Oke, yang kedua ini ada efektivitas pengelolaan arsip. Pengelolaan arsip pada PT Mega Central Financial ini sudah berjalan dengan efektif dan sejauh ini pengarsipannya bukan menjadi suatu masalah yang terlalu signifikan bagi perusahaan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan bergerak di bidang multi finance yang pada dasarnya menuntut ketelitian, keamanan, dan keteraturan dalam penyimpanan data maupun dokumen. Oleh karena itu, perusahaan telah memiliki pemahaman serta prosedur yang baik dalam pengelolaan arsip, baik arsip konsumen maupun arsip internal perusahaan. Jadi maksudnya itu kayak perusahaan, jadi PT PT Mega Central Financial itu dia benar-benar memiliki kearsipan yang sangat bagus. Karena dia tuh benar-benar membedakan mana kearsipan yang internal sama eksternal. Jadi nggak amburadul. Jadi yang eksternal itu ada yang pegang, yang internal itu ada yang pegang. Jadi semisalnya karyawan ini membutuhkan salah satu dokumen atau data data antara data eksternal atau internal itu, nah karyawan ini harus menghubungi salah satu dari pemegang kode atau akses dari kearsipan data internal atau eksternal. Oke, selanjutnya pengembangan sistem kearsipan di masa mendatang. Karena standar operasional prosedur atau SOP dalam pengelolaan arsip pada Mega Central Finance ini sudah tersedia dan diterapkan dengan baik, maka proses pengarsipan dapat berjalan lebih terarah dan sistematis. Adanya SOP ini sangat membantu ya teman-teman, kayak buat karyawan agar memahami tata cara untuk penyimpanan. Dan selain itu juga, pengembangan sistem pengelolaan arsip juga itu akan terus dilakukan dengan menyesuaikan perkembangan zaman, kondisi perusahaan, serta ketersediaan fasilitas yang memadai. Dan perkembangan teknologi itu mendorong banget untuk perusahaan serta mendorong banget untuk perusahaan agar manfaat sistem digital ini berjalan dengan baik dan benar dan tidak ada kelemahan. Biasanya tuh kalau misalnya perusahaan tidak mengikuti perkembangan zaman, apalagi sekarang zaman digital, yang digital tuh digital banget, yang kita tuh apa-apa tiap hari pakai HP, laptop, kadang kita juga kayak masukin apa, kadang kita juga mau foto-foto harus pakai HP kan. Nah, pasti kita memiliki kapasitas kan di HP kita, misalnya kita memiliki kapasitas 128 giga atau 32 giga atau 20, atau 64 giga, dan kita juga pasti memiliki Google Drive. Nah, gunanya Google Drive itu untuk kita menyimpan foto kita. Jadi setelah kita sudah memindahkan foto kita ke Google Drive, maka penyimpanan HP kita itu akan jauh lebih longgar. Nah, begitu juga dengan um, uh, sistem kearsipan digital yang ada di finance ini tuh. Jadi dia tuh harus mengikuti perkembangan zaman. Entah dia akan menggunakan Srikandi, dia akan menggunakan Google Drive, atau menggunakan
em, aplikasi-aplikasi penyimpanan lainnya untuk melonggarkan penyimpanan yang ada di perusahaan mereka. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. PT Mega Central Finance itu telah menerapkan sistem pengelolaan arsip yang struktur melalui kombinasi arsip manual dan digital atau hybrid file system. Pengelolaan arsip didukung dengan adanya SOP, penggunaan media penyimpanan yang beragam, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mempermudah penyimpanan dan penemuan kembali dokumen. Meskipun masih terdapat beberapa kendala seperti pergantian karyawan dan risiko kerusakan arsip, perusahaan itu harus melakukan upaya pengawasan dan backup data sehingga pengelolaan arsip secara keseluruhan berjalan efektif, aman, dan mendukung kelancaran operasional perusahaan. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya, yaitu ada Ria, ada Devi, dan ada saya juga. Tadi sudah menjelaskan beberapa fitur dan beberapa aplikasi kearsipan. Lalu rahasia-rahasia dari kearsipan itu gimana? Terus apa aja sih yang harus kita lakukan untuk kita mencapai uh, untuk membuka data arsip ini? Coba di next. Oke, karena sudah di PPT terakhir, mungkin kami dari kelompok 2 akan langsung saja menutup wawancara atau hasil hasil wawancara kami atau presentasi kami yang sudah kami paparkan tadi. Uh, Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Misalnya ada yang kurang, saya mohon maaf karena manusia itu tempatnya salah. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah, 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 salah.